dari lipid ini sendiri. Nah, jadi lipid itu merupakan senyawa organik nonpolar meliputi lemak, minyak, dan juga hormon yang dikelompokkan bersama karena sifatnya yang tidak larut dalam pelarut polar seperti air gitu. Jadi lipid ini tidak larut gitu ya dalam air. Nah, senyawa nonpolar ini dari lipid ini itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kemudian struktur lipid ini terbentuk dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen yang membentuk bagian kepala yang bersifat hidrofobik. Itu teman-teman bisa lihat ya di samping sebelah kanan ada gambar fosfolipid. Nah, untuk bagian ekornya itu bersifat hidrofobik atau nonpolar. Nah, teman-teman bisa bayangin nih kalau fosfolipid itu dalam apa ya? Contohnya itu di membran sel begitu ya. Nah, untuk selanjutnya boleh di next Win. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada manfaat lipid. Yang pertama itu manfaat lipid bagi tumbuhan itu sebagai cadangan makanan. Lalu yang kedua sebagai sumber energi metabolik dan asam lemak esensial yang berperan dalam struktur seluler pada tumbuhan. Lalu yang ketiga ada lapisan pelindung tumbuhan yaitu berupa lilin, kutin, dan suberin yang nanti akan kami jelaskan gitu. Lalu yang keempat ada pertahanan terhadap lingkungan luar seperti menjadi misalnya saja pada suberin nanti itu akan dijelaskan bahwa suberin tersebut sebagai perlindungan gitu ya, perlindungan pada bagian akar sehingga ketika nanti tumbuh terus ke bawah ke dalam akar itu tidak mengalami kerusakan. Lalu manfaat lipid yaitu menjadi kutikula untuk menghindari pestisida yang masuk ke dalam jaringan dan menghindari penguapan berlebihan pada tumbuhan. Tuh. Selanjutnya ada klasifikasi lipid yang akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya ini ada klasifikasi dari lipid, boleh di next, Windy. Nah, jadi lipid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat lipid. Nah, pada lipid sederhana ini contohnya ada trigliserida, yaitu ada lemak dan minyak, kemudian ada lilin. Sedangkan pada lipid kompleks ada kutin dan suberin, dan pada derivat lipid ada terpenoid dan steroid. Boleh di next. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu ada lipid sederhana. Nah, lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak, sering juga disebut sebagai gugus asil dengan molekul alkohol. Nah, contoh dari lipid sederhana ini ada lemak, minyak, dan lilin, atau sering dibilang wax. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini contohnya ada trigliserida, ada lemak dan minyak. Nah, trigliserida atau triacylglycerol merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Nah, sifat umumnya itu yang pertama pada suhu kamar, lemak berupa zat padat, sedangkan minyak berupa zat cair. Semua lemak larut dalam larutan yang bersifat non-polar dan tidak larut dalam larutan polar. Kemudian yang ketiga, titik lebur pada minyak dan lemak akan semakin tinggi dengan semakin panjangnya rantai atom C. Kemudian lemak mengandung asam lemak jenuh lebih banyak dibandingkan minyak mengandung asam lemak tak jenuh lebih banyak. Nah, yang terakhir, adanya ikatan rangkap menyebabkan titik lebur menjadi rendah, asam lemak tak jenuh, dan sebaliknya. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada struktur dari triacylglycerol atau trigliserida. Jadi dapat kita lihat di sini ada struktur dari gliserol dan asam lemak.
Nah, sesuai dengan namanya, triacylglycerol. Triasil ini maksudnya yaitu ada 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol, sehingga membentuk suatu ikatan ester di dalamnya. Nah, jadi gliserol ini akan berikatan dengan asam lemak yang akan membentuk suatu ikatan ester, sehingga dikatakan ester asam lemak. Nah, ikatan ini ada H2O-nya juga. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada komposisi asam lemak pada lipid tumbuhan yang bervariasi pada setiap spesies. Nah, contohnya itu minyak kacang sekitar 9% asam palmitat, 59% asam oleat, dan 21% asam linoat, dan minyak biji kapas terdiri dari 20% asam palmitat, 30% asam oleat, dan 45% asam linoat. Boleh di next. Nah, triacylglycerol ini sebagian besar di biji disimpan di dalam sitoplasma, kotiledon atau sel endosperm dalam organel yang dikenal sebagai oleosom atau sering juga disebut sebagai spirosom atau badan minyak. Nah, tumbuhan menggunakan lemak dan minyak yang tergolong lipid ini sebagai bahan cadangan makanan atau sebagai sumber energi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada lilin. Lilin atau wax adalah ester dari asam karbosilat rantai panjang yang memiliki 16-36 atom C dan alkohol rantai panjang yang memiliki 24-36 atom C. Nah, sifatnya ini tidak larut di dalam air dan hanya larut di dalam lemak. Lilin ini tidak mudah terhidrolisis dan tidak dapat diuraikan oleh enzim pengurai pada lemak. Nah, manfaatnya sebagai pelindung buah, beri, daun, dan bulu pada hewan. Boleh di next, Windy. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada sederhana. Nah, sekarang lipid kompleks. Lipid kompleks ini adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lainnya, selain alkohol dan juga asam lemak. Kalau yang lipid sederhana tadi itu kan hanya C, H, dan O gitu. Sedangkan jika dihasilkan nanti akan menghasilkan asam lemak dan juga alkohol. Sedangkan kalau lipid kompleks ini adalah lipid yang mana banyak ikatannya gitu. Nah, lipid kompleks ini dalam bentuk fosfolipid atau glikolipid itu contohnya. Itu yang yang berperan mendasar dalam organisme hidup terutama sebagai penyusun membran sel pada tumbuhan. Nah, contoh dari lipid kompleks yang pertama ada kutin. Kutin adalah suatu molekul polimerik yang terdiri dari asam lemak beroksigen dengan panjang rantai karbon itu 16 sampai dengan 18, yang mana ketika diesterifikasi dengan asam lemak lainnya itu akan mengandung gugus hidroksil dalam rantai hidrokarbonnya. Tuh. Lalu yang kedua, kutin ini diproduksi oleh bagian luar sel epidermis tumbuhan gitu. Kan jika sel epidermis itu kan ada bagian luar, ada juga yang bagian dalam yang berhubungan langsung dengan jaringan penyokong, jaringan pada tumbuhan gitu ya. Sedangkan kutin ini berarti di bagian luar, paling luarnya sel epidermis gitu. Kutin ini merupakan bahan penyusun dari kutikula pada tumbuhan. Lanjut. Nah, ini merupakan struktur kutin ya. Kutin memiliki rumus molekul itu C8H13NO5M. Ini merupakan rumus umum dari kutin, yang mana tersusun dari atas 47% atom C, 6% atom H, 7% atom N, dan 40% atom O. Nah, kutin ini termasuk
polisakarida yang merupakan polimer rantai lurus dengan nama lain 2-asetamida, 2-deoksi beta, 1-4 di glukosa yang mana berikatan langsung dengan N-asetil D-glukosamin. Ini ya ikatannya. Next. Selanjutnya, kutin pada tumbuhan. Nah, di dalam epidermis itu merupakan bagian komponen utama pada tumbuhan. Pada jaringan epidermis yang beradaptasi dengan lingkungannya itu akan membentuk kutikula. Nah, sedangkan di dalam kutikula ini itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama atau lapisan yang paling luar dari kutikula ini itu adalah lapisan lilin. Bisa dilihat pada gambar ya, teman-teman. Bentar. Ini, lapisan yang pertama ini adalah lapisan lilin gitu. Lalu lapisan yang kedua itu ada lapisan lapisan dari kutin. Nah, ini lapisan yang tebal, bisa dilihat pada gambar ya. Nah, itu merupakan lapisan kutin. Sedangkan lapisan yang merujuk ke dalam, lebih ke dalam, itu adalah lapisan yang sudah tercampur antara lilin dengan kutin dengan zat-zat lainnya seperti pektin, selulosa, dan juga karbohidrat lainnya. Gitu. Next. Adapun maaf sebelumnya, ini merupakan salah satu contoh ya, contoh dari kutikula yang mengandung kutin pada tumbuhan Lamium sp, daunnya, pada bagian daunnya gitu. Lalu selanjutnya ada manfaat kutin. Nah, manfaat kutin yang pertama yaitu sebagai pencegah difusi bebas zat hidrofilik agar tumbuhan terlindungi dari dehidrasi atau kehilangan air dari proses transpirasi. Lalu yang kedua, kutin merupakan pelindung tumbuhan dari kerusakan mekanik minor dan patogen. Misalnya itu melindungi tumbuhan dari unsur pestisida, yang mana kita ketahui bahwa unsur pestisida yang di situ memiliki kandungan yang tinggi yang dapat merusak struktur tumbuhan, maka di situ kutin inilah yang sebagai tameng gitu, sebagai tameng pestisida supaya tidak merusak bagian pada tumbuhan tersebut. Dan juga sebagai pelindung dari hama atau serangga. Karena di situ biasanya ada serangga. Misal ada serangga yang nggak suka terhadap jaringan kutin, lapisan kutin gitu. Sehingga mereka akan mencari makanan lain gitu, bukan pada tumbuhan tersebut gitu. Lanjut. Selanjutnya, di dalam lipid kompleks juga ada suberin. Nah, suberin adalah lapisan pelindung bagian tumbuhan di bagian bawah tanah. Ya, suberin ini melindungi sel gabus yang terbentuk pada kulit pohon oleh kegiatan penghancuran dari pertumbuhan sekunder dan terbentuk dari banyak sel sebagai jaringan luka setelah pelukaan. Jadi dapat dikatakan bahwa suberin ini merupakan jaringan selubung atau tamen dari sel gabus ketika di situ jaringan pada tumbuhan mengalami pelukaan atau mengalami goresan gitu ya, maka di sini suberinlah yang termasuk menolong atau memperbaiki sel-sel pada tumbuhan. Lalu yang ketiga, suberin juga terdapat pada dinding sel akar yang tidak terluka atau dalam kondisi normal, yaitu sebagai pita kaspari di bagian endodermis, eksodermis, dan juga di seludang berkas pembuluh pada rerumputan. Ini khusus kalau di seludang berkas pembuluh itu hanya ditemukan pada rerumputan, tumbuhan rerumputan. Lalu yang keempat, suberin ini tersusun atas asam lemak, asam dikarboksilat, senyawa fenolik, dan asam lemak hidroksilat yang mana memiliki rantai karbon yang lebih panjang sekitar 18 sampai 22 karbon.
Nah, suberin ini itu hampir sama dengan putin. Akan tetapi di dalam suberin ini itu fenolnya itu ikatan fenolnya dengan asam lainnya itu lebih banyak daripada si kutin tadi gitu. Lanjut. Nah, ini merupakan struktur dari suberin ya. Suberin adalah senyawa polimer yang terbentuk dari fenilpropanoid. Nah, fenilpropanoid itu merupakan ini ya, fenilpropanoid ini, dan juga asam lemak rantai panjang. Ini yang warna pink itu asam lemak dan juga alkohol lemak dari karbon 18 sampai dengan karbon 30 serta asam lemak hidroksil dan asam lemak dikarboksilat dari atom karbon 14 sampai atom karbon 20 begitu. Next. Nah, ini contoh dari suberin yang pertama pada gambar sebelah kanan, sebelah kiri, mohon maaf, di sebelah kiri ini merupakan contoh suberin yang terdapat pada sel akar Arabidopsis sp. Gitu ya, bisa dilihat pada bagian yang ini itu merupakan suberinnya. Nah, ini merupakan gambar animasi yang didapat, lalu yang sebelah kanan ini merupakan gambar mikroskopiknya yaitu yang bagian lebih gelap. Ini merupakan suberinnya gitu. Sedangkan pada contoh sebelah kanan ini merupakan contoh suberin yang terdapat pada akar Solanum tuberosum gitu. Nah, ini merupakan yang garis-garis ini itu merupakan bagian suberinnya gitu ya. Lanjut deh. Bentar. Adapun manfaat dari suberin yang pertama itu sebagai lapisan pelindung tumbuhan di bagian bawah tanah ya. Lalu yang kedua, suberin yang ada di sel epidermis itu akan berfungsi sebagai melindungi beberapa umbi dari infeksi. Misal di dalam unsur hara tersebut ada unsur-unsur lainnya yang di situ tidak diperlukan gitu, sehingga suberin inilah yang melindungi bagian epidermis atau bagian sel akar gitu. Lalu yang ketiga sebagai pitaka spari jika di bagian endodermis dan juga eksodermis. Lalu yang keempat yaitu sebagai pelindung sel gabus dari kerusakan sebagai jaringan parut setelah luka. Sudah dijelaskan ya tadi bahwa sebagai ikut serta dalam pelindung ketika di situ suatu jaringan atau sel pada tumbuhan itu mengalami luka gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi klasifikasi lipid yang selanjutnya ada derivat lipid. Nah, derivat lipid ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid itu sendiri gitu. Nah, tadi kan dikatakan ya ada dua yang akan dibahas, ada terpenoid. Nah, terpenoid ini merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Karena dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar dari strukturnya gitu ya. Kemudian terpenoid ini juga ditemukan berlimpah gitu di dalam tanaman tingkat tinggi. Meskipun demikian juga ada penelitian yang menyebutkan bahwa di jamur, organisme laut dan juga serangga itu juga terdapat terpenoid ini. Nah, elemen utama penyusun terpenoid ini itu disebut unit isopren gitu ya. Nah, molekul senyawa yang termasuk terpenoid ini kebanyakan terdiri dari penggabungan 2 atau lebih dari atom C5, atom karbon 5 gitu ya. Nah, kan tadi penyusun utama dari terpenoid ini disebut unit isopren ya. Nah, unit isopren ini itu terdiri dari paling kecilnya itu
atomnya itu ada 5 gitu, atom C-nya itu ada 5. Nah, terpenoid ini juga umumnya larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel pada tumbuhan. Nah, teman-teman bisa lihat ya contoh dari unit isoprene di sebelah bawah gitu ya. Nah, C-nya itu kan ada 5 ya, semua contohnya seperti itu. Well, di next, Windy. Nah, selanjutnya senyawa terpenoid ini itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit dari isoprennya tadi sebagai penyusunnya. Nah, jadi yang pertama itu dari jumlah atomnya itu ada 10. Dari tadi kan minimal gitu ya penggabungan dari 2 unit isoprennya. Kalau kita lihat tadi unit isoprennya itu kan ada 5 atom C gitu ya. Nah, berarti paling kecilnya ini disebut monoterpenoid dengan jumlah unit isoprennya ada 2, dengan contoh senyawa di sini ada geraniol. Kemudian jika atomnya itu, atom C-nya itu ada 15, berarti unit isoprennya itu ada 3. Kelas terpenoidnya itu juga disebut dengan sesquiterpenoid dengan contoh senyawa yaitu santonin. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan jumlah atom C-nya itu ada 20, terus jumlah unit isoprennya berarti ada 4 ya. Kemudian kelas terpenoidnya itu juga disebut diterpenoid. Nah, contohnya itu pada senyawa fitol. Kemudian selanjutnya jika atom C-nya itu 30 gitu ya. Nah, jumlah unit isoprennya itu ada 6, itu disebut dengan triterpenoid dengan contoh senyawa lanosterol. Dan kemudian kalau misalnya atom C-nya itu 40 dengan unit isopren berarti ada 8 ya. Kemudian itu disebut dengan kelas tetraterpenoid dengan contoh senyawanya itu pada beta karoten gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya atom C-nya itu lebih gitu dari 40. Nah, berarti jumlah isoprennya itu juga lebih dari 8 dan kalau lebih itu kan berarti banyak gitu ya, teman-teman. Nah, berarti namanya itu di sini politerpenoid dengan contoh pada senyawanya itu pada karet alam. Oke, boleh di next, Windy. Nah, di sini kita lihat sifat umum dari senyawa terpenoid ini. Nah, yang pertama, terpenoid ini dalam keadaan segar gitu ya, yaitu merupakan cairan yang tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi gitu warnanya akan berubah gitu menjadi gelap. Kemudian senyawanya itu juga larut dalam pelarut organik, yaitu eter dan alkohol. Kemudian senyawanya itu juga tidak jenuh atau rantai dari senyawanya itu terbuka atau siklik. Kemudian senyawanya itu juga bersifat aromatis. Jadi senyawanya itu ada baunya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya senyawanya di sebelah kanan itu pada lemon, biasanya kan lemon ada bau khasnya gitu ya. Nah, senyawanya itu juga termasuk ke senyawa terpenoid. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, namanya tuh limonen. Kemudian kalau yang di bawahnya itu ada pada daun mint. Kalau contoh senyawanya itu namanya mentol. Ini teman-teman bisa lihat ya struktur dari contoh senyawa terpenoid ini. Boleh di next, Windy. Nah, ini contoh yang lebih banyak gitu ya berdasarkan kelas-kelas dari terpenoid tadi gitu. Ada yang monoterpenoid, sesquiterpenoid, terpenoid dan triterpenoid dan seterusnya ke bawah gitu ya. Ada contoh dari sumbernya itu juga dari apakah gitu. Kalau misalnya dari bahan apa gitu. Di sini ada banyak ya semuanya teman-teman, ada dari minyak asiri dan sebagainya. Kemudian ada juga contoh dari senyawanya itu. Jadi nama senyawanya kemudian disebutkan juga gitu tanaman yang mengandung senyawa ini gitu seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Boleh di next, Windy. Nah, selanjutnya kita melihat dari manfaat terpenoid ini. Jadi senyawa terpenoid ini adalah salah satu senyawa kimia bahan alam
atau dari tumbuhan gitu ya, yang banyak digunakan sebagai obat. Jadi senyawa terpenoid ini banyak itu digunakan buat obat-obat di manusia yang nantinya akan membantu kita gitu ya. Nah, yang pertama ada senyawa terpenoid taxodon dan vernominim. Nah, itu mempunyai efek fisiologis terhadap kita manusia, yaitu dapat menahan pembelahan sel sehingga dapat menghalangi pertumbuhan tumor. Jadi bisa sebagai obat tumor juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada senyawa sesquiterpenoid. Jadi kalau sesquiterpenoid ini tadi berarti atom C-nya itu ada 15 ya. Nah, ini berfungsi sebagai penolak serangga, insekta, dan juga membantu pertumbuhan tumbuhan dan juga dapat bekerja sebagai fungisida. Jadi penolak fungi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada senyawa diterpenoid. Nah, ini juga banyak berfungsi sebagai fungisida, racun terhadap serangga, dan ada juga sebagai yang bekerja sebagai obat anti tumor kayak yang tadi yang pertama. Kemudian karena di senyawa ini ada efek sitotoksiknya gitu hingga ke antivirus seperti itu. Boleh next Windy. Nah, selanjutnya kita masuk ke derivat selanjutnya ya teman-teman, ada steroid. Nah, jadi steroid ini merupakan suatu golongan senyawa triterpenoid. Jadi sebenarnya steroid ini masuk juga gitu ke terpenoid tadi. Jadi C-nya itu ada 30 gitu ya. Nah, senyawa ini juga mengandung inti siklopentana perhidroferantren. Ini artinya yaitu dia punya 3 cincin sikloheksana dan juga sebuah cincin siklopentana. Nah, umumnya steroid ini juga berfungsi sebagai hormon. Nah, kalau di ini ya di sumber gitu ya, kalau steroid ini juga ada gitu di tumbuhan, di hewan gitu ya, dan fungi selanjutnya juga ada di organisme laut gitu. Nah, kalau di tanaman itu namanya stigmasterol. Boleh di next, Windy. Nah, ini gambar struktur dari sterol ini, teman-teman. Ini juga ada contoh yang dari hewannya dan fungi, dan kalau yang organisme lautnya tidak saya cantumkan. Boleh di next, Windy. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat dari steroid ini. Nah, yang pertama itu beberapa hormon ganti kulit pada serangga itu terdapat pada tumbuhan gitu ya, sehingga serangga ini itu bergantung gitu pada steroid yang ada di tumbuhan ini gitu. Nah, itu berguna juga untuk membentuk hormon yang dikandungnya gitu. Jadi serangga itu mendekat gitu ke tumbuhan itu. Jadi sterol tumbuhan ini juga merupakan vitamin bagi serangga. Nah, kemudian steroid ini juga merupakan kelompok turunan sterol, yaitu ada brasin atau brasinosteroid. Nah, itu fungsinya sebagai aktivitas pemicu tumbuh yang berbeda di sejumlah tumbuhan, khususnya itu di bagian batangnya. Seperti itu, teman-teman. Kalau next, Windy. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses metabolisme lipid pada tumbuhan. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke reaksi oksidasi. Yang pertama itu ada oksidasi asam lemak jenuh. Nah, pada oksidasi asam lemak jenuh ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada dehidrogenasi 1. Nah, jadi pada dehidrogenasi 1, koenzim A yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asetil-CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa sinosil-CoA. Kemudian pada reaksi ini FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH dengan mekanisme fosforilasi yang bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan.
suatu molekul FADH dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Kemudian yang kedua ada ditratasi, yaitu pada dari saat ini ikatan rangka pada enosil-CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksil koenzim A oleh enzim enosil-CoA hidralase. Kemudian yang ketiga ada dehidrogenase 2. Pada dehidrogenase 3 ini hidroksinasil CoA oleh enzim beta ketoasetil CoA NADH yang terbentuk dari NADH+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan dan menghasilkan 3 molekul ATP. Kemudian yang keempat ada tiolasi, yaitu pemecahan molekul dengan enzim beta keto hasil CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasetil CoA menghasilkan satu molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim mempunyai 2 rantai, 2 atom lebih pendek dari semula. Pada proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Dengan demikian, satu molekul asam miriskat menghasilkan 7 molekul asetil CoA dengan melalui 6 kali beta oksidasi. Boleh di next. Kemudian kita masuk ke oksidasi asam lemak tak jenuh. Jadi pada oksidasi asam lemak tak jenuh ini mengalami satu mekanisme reaksi tambahan, yaitu reaksi isomerase bentuk cis ke trans yang dikatalis oleh enzim enoli-CoA isomerase. Pada reaksi ini tidak melalui reaksi dehidrogenase 1 yang menghasilkan FH2. Mekanisme oksidasi asam lemak tak jenuh ini berlangsung sama seperti oksidasi untuk asam lemak jenuh. Karena terdapat satu ikatan tak jenuh, maka dalam proses degradasinya asam lemak tak jenuh mengalami satu mekanisme tambahan. Pada asam lemak tak jenuh ada siklus beta oksidasi yang tidak melalui reaksi dehidrogenase 1 yang menghasilkan FH2, yaitu pada pemotongan 2C yang mengandung ikatan rangkap. Dengan demikian, jumlah ATP yang dihasilkan pada beta oksidasi asam lemak tak jenuh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah ATP yang dihasilkan oleh beta oksidasi asam lemak jenuh dengan jumlah atom C yang sama. Boleh di next, Windy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada jalur glioksilat. Nah, jalur siklus glioksilat ini merupakan variasi dari siklus asam trikarboksilat. Jadi hampir sama ya, apa asam yang dipakai gitu. Terus jalurnya juga hampir sama dengan siklus asam trikarboksilat. Dan jalur glioksilat ini adalah jalur anabolik pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengonversi 2 molekul asetil CoA menjadi suksinat untuk sintesis karbohidrat. Nanti akan dijelaskan ya prosesnya. Lalu prosesnya ini berlangsung di glioksisom dan juga mitokondria. Lanjut. Sebentar. Ya, hapus dulu. Sebentar ya, teman-teman. Lupa. Nah, tadi kan udah melewati jalur beta oksidasi ya. Adapun jalur beta oksidasi ini itu menghasilkan asetil CoA.
Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke dalam jalur glioksilat. Adapun asetil-CoA ini akan bereaksi dengan oksaloasetat. Oksaloasetat yang mana oksaloasetat ini sudah ada pada glioksisom ini. Itu merupakan siklus kedua, siklus lanjutan dari jalur glioksilat ini gitu. Adapun asetil-CoA yang bereaksi dengan oksaloasetat ini akan menghasilkan sitrat ya, menghasilkan sitrat dengan bantuan dari enzim sitrat sinase. Ini enzimnya ya, teman-teman. Lalu setelah menghasilkan sitrat, maka sitrat ini akan ditransfer keluar dari glioksisom ya. Dari glioksisom menuju ke sitoplasma untuk diisomerisasikan menjadi isositrat ya. Setelah menjadi isositrat, ini akan masuk ke dalam glioksisom gitu. Masuk ke dalam glioksisom. Kemudian isositrat ini yang ada di dalam glioksisom akan dipecah menjadi dua hasil ya. Hasilnya yang pertama yaitu satu molekul suksinat dengan atom 4 atom karbon dan juga dengan glioksilat dengan 2 atom karbon ya, dengan bantuan dari enzim isositrat liase. Jadi yang kalau seumpama bukan dari tanda panah itu merupakan enzimnya ya teman-teman untuk membantu. Nah, tahapan untuk hasil yang pertama, kita bahas tentang hasil yang pertama. Itu kan hasil pertama itu kan ada glioksilat, ya kan? Nah, glioksilat ini akan bergabung dengan asetil CoA lainnya untuk membentuk malat. Tadi kan dijelaskan ya kalau di beta oksidasi itu menghasilkan dua asetil CoA ya kan, 2 asetil CoA. Nah, asetil CoA yang pertama itu akan ke ini tadi, siklus ini tadi yang pertama, yaitu akan bereaksi dengan oksaloasetat. Lalu yang Lalu yang kedua, asetil CoA ini yang kedua itu akan bergabung atau bereaksi dengan glioksilat. Nah, itu akan Nah, malat di dalam glioksisom ini kemudian akan teroksidasi menjadi oksaloasetat. Ya, makanya tadi saya sebutkan bahwa oksaloasetat ini juga merupakan hasil dari proses dari glioksilat ini itu. Dan adanya NADH dan membentuk NADH dengan bantuan dari enzim malat dehidrogenase gitu. Lalu hasil yang kedua itu tadi kan ada suksinat. Nah, suksinat ini akan masuk ke dalam atau berpindah ke dalam mitokondria. Nah, suksinat ini akan ditransfer ke mitokondria untuk berubah menjadi malat gitu ya. Dengan adanya bantuan enzim malat sintase. Kemudian malat ini yang berasal dari mitokondria itu akan ditranslokasikan ke dalam sitosol ya. Jadi keluar lagi ke dalam sitosol. Nah, ini sitosol bagian luar. Nah, kemudian malat ini akan dioksidasi menjadi oksaloasetat dan membentuk NADH gitu. Ketika proses oksidasi ini akan menghasilkan NADH dengan adanya bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat ini akan diubah menjadi PEP atau nama lainnya adalah fosfonol pirufat dan akan melepaskan CO2 gitu dari dari ikatan oksaloasetat, maka akan dipecah menjadi PEP dan juga akan menghasilkan CO2. Nah, di sini akan dihasilkan akan membutuhkan ATP yang mana ATP itu akan diubah menjadi ADP gitu ya. Kemudian
PEP ini akan dikonversi menjadi glukosa dalam reaksi gluconeogenesis gitu ya. Ini PEP ini itu akan dikonversi dan hasil akhirnya adalah sukrosa. Nah, sukrosa ini merupakan glukosa yang akan dilanjutkan dalam reaksi gluconeogenesis gitu. Selanjutnya 5. Nah, ini merupakan tahapan jalur glioksilat ya. Bagi teman-teman yang mungkin nanti lupa ataukah ingin membaca lagi, itu bisa pada slide ini. Tuh. Sebagai nanti. Next. Nah, selanjutnya ada jalur asetat malonat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, teman-teman, kita masuk ke jalur asetat malonat. Nah, jadi jalur ini itu adalah jalur yang digunakan untuk sintetis asam lemak gitu ya. Jadi pembentukan asam lemak gitu. Nah, biosintetis asam lemak ini sebagian besar itu terjadi di kloroplas dan juga proplastik gitu ya. Nah, bahan baku dari jalur ini itu adalah asetil-CoA dan juga NADPH. Nah, selanjutnya secara umum reaksi pembentukan dari asam lemak ini itu melalui 3 tahapan gitu ya. Nah, yang pertama ada produksi asetil-CoA itu sendiri. Nah, kemudian ada pembentukan malonil-CoA dan asetil-CoA. Kemudian yang terakhir ada reaksi kompleks dari pembuatan asam lemak ini. Boleh di next, Windy. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya reaksi dari pembentukan malonil-CoA dari asetil-CoA tadi yang dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, setelah ini terbentuklah malonil-CoA gitu ya dengan ADP dan H+ gitu. Nah, kemudian ini belum digabungin semuanya gitu. Nah, kemudian pengikatan protein asil carrier protein atau ACP pada asetil dan juga malonil. Nah, teman-teman bisa lihat ya yang di bagian bawah. Jadi asetil-CoA itu nanti akan dimasukkan oleh protein pembawa gitu yang namanya ACP. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan berubah menjadi asetil ACP gitu, yang sampingnya. Nah, kemudian yang bawahnya, kalau malonil-CoA itu di pengikatan gitu ya oleh protein ACP ini, nah itu akan berubah menjadi malonil ACP. Boleh di next, Windy. Nah, kita masuk nih ke tahapan yang lebih kompleks gitu ya dari jalur asetat malonat tadi. Nah, yang pertama asetoasil ACP dan CO2 itu dihasilkan dari reaksi penggabungan. Maaf saya potong, mungkin presentasinya tuh jangan dibacakan ya, biar waktunya cukup itu ya, tapi dipahami makna esensi dari jalur yang disampaikan gitu ya. Baik, jadi Ibu. nggak usah dibacakan satu persatu. Silakan dilanjutkan. Oke, Bu. Nah, jadi kita masuk ya teman-teman ke mungkin lebih ke ini ya, Win, langsung aja ke slide seterusnya, nanti ada yang langsung full gitu, Win. Nah, yang ini. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya yang bagian pertama. Nah, itu dari asetil-CoA nanti akan dibantu oleh ATP. Kemudian dibantu juga dengan enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, itu nanti hasilnya akan menjadi ADP, CO2 dan juga ada malonil-CoA. Nah, malonil-CoA ini nanti tadi ya akan dimasukkan dengan protein ACP gitu. Nah, setelah dimasukkan dengan
protein ACP ini dia akan berubah menjadi malonyl ACP. Nah, setelah berubah jadi malonyl ACP ini dia akan berkondensasi gitu ya, sebelah samping Win, berkondensasi. Kemudian itu menjadi asetoasetil ACP gitu. Yang sebelah bawah A yaitu Win. Nah, setelah itu terjadi lagi gitu ya, dibantu dengan NADPH, makanya tadi bilang kalau yang bahan utama gitu dari jalur ini itu ada asetil-CoA dan juga NADPH. Nah, jadi di sini nih teman-teman di NADPH ini dibantu oleh NADPH dari asetoasil ACP itu. Nah, nanti baru nih akan menjadi butiril ACP atau asil ACP. Nah, setelah sampai sini, sebentar Ibu. Nah, setelah sampai di sini, nah itu si butiril ACP ini sebentar teman-teman. Nah, itu nanti butiril ACP ini untuk ACP-nya itu nanti dilepaskan gitu ya teman-teman. Tapi sebelum dilepaskan itu nanti butiril ACP ini akan berkondensasi lagi gitu. Nah, setelah berkondensasi itu berlanjut seterusnya gitu ya, berlangsung terus sampai atom C-nya itu mencapai 16 sampai 18 atom karbon gitu. Nah, setelah nantinya mencapai gitu 16 atau 18, nah itu baru tuh terbentuk dari asam lemak yang sesungguhnya gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Boleh di next, Windy. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, selanjutnya kita masuk ke mekanisme jalur asam mevalonat. Nah, jadi mekanismenya itu dimulai dari asam asetat yang diaktifkan oleh koenzim A. Kemudian melakukan kondensasi jenis Claisen oleh enzim SH yang menghasilkan asam asetosetat dengan asetil koenzim A, melakukan kondensasi jenis aldol dan menghasilkan granil hemitiosetat. Selanjutnya, hasil ini dengan koenzim A bereaksi dengan enzim SH yang akan menghasilkan asam mevaldeat hemitioasetat. Kemudian akan terjadi siklisasi graniol hemiasetat dengan koenzim A yang dibantu oleh NADPH. Kemudian asam mevaldeat hemitiosetat akan diubah menjadi asam mevalonat yang menghasilkan rantai karbon bercabang pada asam mevalinat. Reaksi-reaksi berikutnya adalah fosforilasi, eliminasi asam fosfat, dan dekarboksilasi yang akan menghasilkan isopentenil pirofosfat atau IPP yang selanjutnya berisomerisasi menjadi dimetil alil pirofosfat oleh enzim isomerase. Nah, melalui jalur asam mevalonat dengan sintesis squalene ini menghasilkan squalen dari squalen yang menghasilkan dioskenin, inti, steroid, spiroketal, kolesterol, dan bemir. Boleh di next. Nah, berikut ada jurnal-jurnal yang kelompok kami lampirkan. Yang pertama ini ada aktivitas sintase dan metabolisme lipid selama masa perkecambahan wijen. Boleh di next, Windy, selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan kandungan metabolit sekunder yang dihasilkan tanaman pada cengkaman biotik. Boleh di next, Windy. Kemudian ada building and breaking of a barrier submarine plastic
toxicity and function in endodermis. Nah, ini untuk yang ini itu ada ya, ini yang tadi sudah dibahas, yang merupakan di sini membahas tentang suberin, yaitu dari atom karbon C16 sampai C24. Itu yang dimasukkan, dan juga ada beberapa pembahasan yang dimasukkan dalam pembahasan PPT tadi gitu. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan atau dalam memahami materi. Sekian, terima kasih. Mungkin dari Ibu dosen atau dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, saya ingin memberi masukan dulu ya. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 5, Ibu. Kelompok 5, baik. Ya, terima kasih untuk presentasinya ya, untuk materinya yang cukup lengkap. Saya bilang cukup lengkap karena secara konten itu memang sudah bagus ya. Hanya tetap saya akan beri masukan untuk perbaikannya ke depan. Ya, nanti Anda perbaiki. Yang pertama tadi tentang artikel. Ya, saya belum, apakah sudah dimasukkan di dalam PPT? Kok saya nggak ngelihat, tidak melihat bahwa artikel itu sudah dicantumkan ya? Sudah dicantumkan di PPT-nya? Izin menjawab, Ibu. Tadi Ya, yang silakan. artikel ini sudah ada beberapa. Kan ini kan ada yang pakai bahasa Inggris ya, Bu. Jadi langsung di bahasa Indonesia kan gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yeah. Tapi di dalam PPT-nya harus dituliskan sumbernya begitu. Oh, ya. Iya, Ibu. Iya. Nah, tadi kami tidak iya, menuliskan. makanya langsung saya kira belum dimasukkan gitu. Nah, bagaimana dengan artikel yang lain ya? Saya kira ini juga penting untuk dilakukan sitasi gitu, ya. Nah, masalahnya adalah ini, apa namanya? Anda benar-benar membaca artikel ini atau tidak. Nah, itu kan jadi nggak kelihatan ketika Anda tidak mencantumkan di dalam naskah PowerPoint-nya. Jadi maksudnya dari artikel ini, aspek apa yang dicuplik, aspek apa yang disitasi, aspek apa yang dikutip gitu loh. Kan Anda menganggap artikel ini terkait dengan materi gitu kan? Bagian mananya? Nah, itu Anda masukkan ke dalam PPT-nya dan tuliskan sumbernya. Ya, tolong ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Yang kedua, coba lihat daftar pustakanya. Kayaknya buku utamanya malah nggak ada nih. Oke, stop. Nah, buku utamanya malah tidak Anda gunakan ya. Alasannya apa? Ini malah pakainya buku Campbell. Buku Salisbury-nya nggak dipakai. Halo. Rodiawati masih mute. Iya, Ibu. Kemarin saya sempat nanya juga, Bu, ke teman-teman yang ada bukunya, terus mau minta itu ya, Bu, maksudnya daftar materi yang ada di bukunya. Tapi untuk materi yang saya bahas itu, Bu, apa ya, kurang spesifik gitu, Bu, di bukunya. Jadi saya mencantumkan yang lain gitu, Bu. Ya, tapi kan setidaknya ada kan metabolisme lipid di buku Salisbury, kan itu berjilid. Jilid, kalau nggak salah 3. Nah, mungkin di jilid berapa gitu. Atau ya, kalau mau yang ada lengkap itu yang saya berikan itu plan metabolism. Ada di daftar pustaka yang daftar rujukan di RPS-nya.
Ya, itu tentang metabolisme pada tumbuhan. Mungkin itu lebih tepat begitu ketimbang Anda menggunakan buku Campbell. Ya, gitu ya. Baik, Ibu. Kemudian yang artikel di sini belum dimasukkan ya, di daftar pustakanya udah masuk belum? Iya, belum Ibu. Nah, Mohon maaf. Aduh, sepertinya ya. belum, Ibu. Itu tolong dimasukkan juga, tapi jangan lupa dikutip dulu ya, dimasukkan di PowerPoint-nya. Baik, Ibu. Ya, baik. Sekarang ke materinya, coba ke atas lagi deh. Anda bikin kisi-kisinya enggak? Kisi-kisi seperti yang saya sampaikan di dalam kontraknya. Slide pertama kali. Oke, definisi lipid, manfaat lipid. Oh, enggak ada ininya ya, apa? Di slide pertama nanti ditambahkan ya apa saja yang akan disampaikan gitu. Mulai dari definisi lipid, poin-poin yang akan disampaikan itu harusnya di slide pertama Anda munculkan dulu, baru masuk ke kontennya satu persatu. Paham nggak maksudnya? Iya, Paham, Bu, paham, Bu. Paham ya? Bagian bakal Ya, dibahas. sub pokok bahasannya. Nah, kemudian dalam hal klasifikasi lipid, ya ada lipid sederhana. Apa bedanya lipid sederhana dengan lipid kompleks? Izin menjawab ya, Ibu. Silakan, Windy. Kalau sebacanya saya pada artikel terus beberapa referensi itu, kalau jika lipid sederhana itu hanya memiliki ikatan CH sama O, Bu. Jika yang lipid kompleks itu lipid asam lemak yang terdiri dari asam lemak, alkohol, dan juga asam-asam lainnya. Begitu, Ibu. Jadi kalau lemak dan minyak dan lilin juga itu tidak mengandung asam lemak? Ini konsepnya gimana? Ini udah di biokimia ini mah. Ya. Mungkin diingat kembali kalau lipid sederhana itu merupakan ester asam lemak dan alkohol saja. Perkara asam lemaknya apa? Ya tergantung lah. Asam lemak kan banyak. Alkoholnya apa? Ya tergantung jenis lipidnya gitu. Kalau lipid kompleks, selain ada asam lemak dan alkohol, dia ada komponen lain. Ya, saya tidak akan membahas ulang tentang hal ini. Tapi PR buat Anda semua berarti Anda harus baca lagi tentang lipid karena akan sulit memahami jalur metabolismenya kalau Anda tidak paham tentang konsep lipid. Gitu. Ngerti nggak yang saya maksud? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Ya, jadi tolong dipelajari lagi. Saya nggak mau ngulang karena ini materi cukup banyak ya. Nah, kemudian kalau derivat lipid itu adalah golongan, dia punya karakteristik lipid. Karena memang dikatakan turunan itu sebenarnya bahan bakunya, dia dalam komposisinya, dalam strukturnya, dia mengandung senyawa-senyawa yang berasal dari golongan lipid juga, gitu. Artinya kalau dia dihidrolisis, dia bisa menghasilkan senyawa prekursor dari lipid, gitu. Ya, nah ini ternyata di tumbuhan, kenapa lipid sangat penting di tumbuhan? Karena ternyata utamanya lagi tentang derivat lipid, itu kita banyak jumpai di tumbuhan, terutama angiospermae gitu. Ini penting dipelajari. Nanti konteksnya adalah
kemengapaan si tumbuhan itu bisa beradaptasi. Nah, kaitannya ke sana. Nah, kemudian juga selain terkait dengan kemampuan adaptasi, makanya tadi kan salah satu artikelnya coba dalam cekaman gitu kan. Nah, itu kan mekanisme adaptasi. Gitu. Jadi selain itu saya mungkin pernah singgung juga nanti ada turunan-turunan yang kalau kita bicara ZPT, nah itu juga ada turunan dari lipid gitu. Nah, itu pentingnya kenapa kita perlu membahas lipid secara detail. Gitu. Karena banyak sekali ini senyawa-senyawa lipid yang memang ada pada tubuh tumbuhan dan diperlukan oleh tumbuhan itu sendiri ataupun fungsinya belum jelas untuk tumbuhan tapi untuk manusia sangat bermanfaat gitu. Ya. Nah, dalam membahas metabolisme lipid ada beberapa jalur di sini yang perlu dipahami. Boleh selanjutnya? Saya tidak akan mengulas lagi satu persatu jenis lipid ya. Saya akan menyoroti jalur metabolismenya karena saya pikir ini lebih lebih butuh pemahaman yang tinggi. Nah, yang pertama itu ada beta oksidasi. Jadi gini belajarnya ya, tolong banget ini. Kelasnya ini belajarnya ini agak agak terseok-seok karena terlalu fokus pada kalimat gitu. Anda belum mencoba untuk memahami makna secara keseluruhan. Itu yang saya tangkap. Ya. Saya ikutin aja, sengaja saya diamin dulu. Ya, jadi apa yang tertulis gitu loh. Ya. Belum menyampaikan pemahaman Anda tentang apa yang Anda tampilkan. Ngerti nggak maksud saya? Bisa dipahami nggak? Halo, Windy. Bisa, Ibu. Bisa. Ya, jadi ngerti ya maksud saya. Lagi-lagi biasakan mencerna. Itu yang belum saya bilang. Padahal saya berharap banyak karena memang kelas ini kan udah semester ke-7 ya. Artinya semester depan itu Anda sudah praktek mengajar di sekolah. Gitu loh. Jadi bagaimana Anda menyampaikan materi agar bisa dipahami dengan baik oleh siswa, tentunya Anda sendiri harus paham dulu. Gitu. Bukan sekedar membacakan. Ini makanya saya bilang Anda sekedar menyampaikan apa yang tertulis gitu. Beda loh. Menyampaikan pemahaman Anda itu harusnya. Jadi paham dulu, lalu sampaikan. Kalau Anda paham, Anda bisa menyampaikan tanpa membacakan apa yang tertulis. Gitu. Ya, Rodiawati, Windy, satu lagi siapa tadi? Olivia, Ibu. Olivia. Ngerti ya maksud saya ya? Baik, Ibu. Oke. Teman-teman yang lain juga tolong menyimak ya. Jadi ada beberapa jalur terkait dengan metabolisme lipid. Yang pertama ya, jadi secara keseluruhan itu kan ada istilah kalau balik lagi ke biosel atau juga ke biokimia, ada metabolisme itu kan ada dua, anabolisme dan katabolisme gitu kan. Ini kenapa dijalanin terus? Ntar dulu, masih beta oksidasi kan tadi. Kepencet, Ibu, mohon maaf. Mohon maaf, Ibu, mohon maaf. Itu judulnya nggak kelihatan, Windy.
Ya. Ya, jadi ada dua jalur. Ini ada metabolisme tuh ada anabolisme dan katabolisme. Nah, untuk katabolisme itu pemecahan ya. Di sini terkait dengan metabolisme lipid, kita kenal ada istilah beta oksidasi. Apa itu beta oksidasi? Prinsipnya ya yang saya sampaikan itu filosofinya. Kalau detail reaksinya silakan Anda baca. Gitu. Karena percuma hafal reaksi tapi nggak paham gitu, itu percuma. Ya. Jadi kalau beta oksidasi prinsipnya itu adalah reaksi pemutusan rantai asam lemak, gitu, menjadi satuan-satuan terkecilnya. Dalam hal ini adalah asetil-CoA. Prinsipnya seperti itu. Jadi rantai asam lemak dengan panjang yang beraneka ragam, itu dipotong-potong jadi satuan asetil-CoA. Dalam hal ini dia adalah, masih ingat berapa atom karbonnya asetil-CoA? Rantai hidrokarbon dengan jumlah C berapa? Itu ada di bawah. Halo, tidak harus Windy dan Olivia dan Rodia yang jawab, siapa aja? 14 ya, Bu. Ayo. Kok 14? Asetil-CoA. Asetil-CoA, C-nya berapa? Yang saya tanya asetil-CoA-nya. Itu di bawah itu loh paling ujung. C-nya berapa? Di paling bawah yang kanan warna pink. Emang nggak kebaca apa ya? 4, Ibu. Kok 4 dari mana Toyo? 2, Bu. Ya. 2. Ya. Ayo semuanya nyimak. Jadi karena memang asam lemak itu disintesisnya juga dari bahan baku asetil-CoA, maka ketika dia dioksidasi, dia juga akan dipotong-potong menjadi unit terkecilnya, yaitu asetil-CoA, yang senyawa dengan 2 atom karbon. Yang selanjutnya, kalau Anda masih ingat, ketika kita bahas respirasi pada minggu lalu, asetil-CoA ini selanjutnya masuk ke jalur apa? Dari karbohidrat ada asetil-CoA juga, terus masuk ke Deva. Deva masih mute. Ya, Bu. Masih ingat dia masuknya kemana asetil-CoA? Ini ya, Bu. Apa tuh dekarboksilasi oksidatif bukan, Bu? Kok dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi Bukan kan ya, dari Bu? sirufat. Udah jadi asetil-CoA Oh terus iya. kemana? Terus Ini kemana? Siklus Krebs, Bu. Ya, bagus. Siklus Krebs. Nah, sama di sini juga. Jadi asetil-CoA yang terima kasih Putu Laksmi sudah menjawab. Jadi asetil-CoA yang terbentuk dari beta oksidasi selanjutnya akan masuk ke siklus Krebs. Sama seperti cerita respirasi kemarin. Lalu ada jalur transport transport elektron juga dan fosforilasi oksidatif. Ya, jadi memang inti dari katabolisme kan untuk menghasilkan energi. Ya, energi bisa dihasilkan baik dari karbohidrat, lipid maupun protein. Bahkan energi yang ada pada lipid itu hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan energi yang ada pada karbohidrat. Gitu, untuk setiap mol yang sama. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk beta oksidasi. Jadi prinsipnya adalah pemotongan rantai asam lemak menjadi asetil-CoA. Nah, berapa energinya saya juga nggak akan mengulang, ya tergantung panjangnya rantai.
Ya, nanti Anda hitung itu sekali pemotongan, dia hasilnya berapa. Itu kan ada NADH yang warna biru tuh, dihasilkan NADH, dia ada FADH. Bisa nggak sih kalau saya nunjuk pakai kursor saya? Harus Tidak dioper bisa. ya? Tidak bisa, Iya, Ibu, Ibu. harus dioper dulu, Ibu. Dioper dulu gimana? Yang oper kan hostnya kan? Mungkin menggunakan annotate, Bu. Apakah Iya, bisa? Bu. Di layar itu biasanya ada, Bu. Langsung ada di layar apa Zoom. Di layar Ada, Zoom? ya, Di ada mana? Sebelah mana? coret-coretnya gitu, Bu. Coret-coret? Ada kayak Ada. ada kayak pensilnya gitu loh, Bu. Anonet gitu, Bu. Nggak ada Iya, di Bu. layar saya. Posisinya di mana? Ini cuman adanya share screen, chat, tunggu saya cari, view. Mungkin Ibu dijadikan host terlebih dahulu, mungkin CO host. Mungkin sudah. Iya, nggak ada di saya, nggak bisa. Sudah jadi co-host. Oh, enggak. Sudah. Nah, ini udah Iya, Bu. kelihatan belum? Kursor saya. Belum, Ibu. Terus saya harus ngapain? Biasanya simbol kayak pensil atau pulpen gitu nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Ya. Nggak ada di saya. Simbol kayak pulpen. Ya sudahlah. Jadi coba lihat di situ ya, ada NADH ya kan, ada FADH. Nah, itu dia akan ikut ke transport elektron seperti kita membahas respirasi kemarin. Ya, begitu juga nanti yang dihasilkan di siklus Krebs. Ya, oke, PR untuk Anda, berapa jumlah ATP yang dihasilkan dari beta oksidasi asam stearat. Ini PR-nya untuk mandiri ya, nanti dihitung masing-masing. Di-upload di LMS. Oke. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi yang katabolisme. Nah, selain katabolisme ada juga anabolisme. Anabolisme berarti kan kebalikannya, artinya jalur pembentukan atau sintesis asam lemak. Dari mana? Dari asetil-CoA juga. Maka namanya jalur asetat malonat. Coba tampilkan. Kok urutannya nggak sama sih? Ya, tolong nanti urutannya ya. Yang basicnya dulu. Ya. Jadi beta oksidasi, terus jalur asetat malonat, glioksilat gitu ya. Nah, kalau jalur asetat malonat itu adalah jalur biosintesis asam lemak dari asetil-CoA. Pembentukan. Ini sebentar. Kok secara umum reaksi pembentukan asam lemak melalui 3 tahap? Produksi asetil-CoA ini ngelihat di mana sih? Produksi asetil-CoA dari mana? Coba lihat jalurnya. Nah, kan nggak ada. Mana ada produksi asetil-CoA? Ada nggak di situ? Coba di jalurnya. Kan nggak ada. Karena asetil-CoA itu sebagai bahan bakunya. Ya dia nggak akan diproduksi orang dia bahan baku. Asetil-CoA diproduksinya di jalur apa? Halo. Beta oksidasi, Bu. Nah, beta oksidasi. Jadi kalau kita bicara jalur asetat malonat, tidak ada istilah produksi asetil-CoA. Jadi tolong diperbaiki. Tadi itu loh yang 3. Ya. Baik, Ibu.
Kemudian kenapa disebut jalur asetat malonat? Ya, karena produk pertama yang terbentuk itu adalah asam malonat, malonyl-CoA. Jadi dalam bentuk malonyl-CoA. Nah, itu. Ya, makanya disebutnya asetat malonat. Gitu. Nah, coba Anda lihat selalu dia dibentuknya dari asetil-CoA. Asetil-CoA kan C2. Itulah sebabnya kenapa asam lemak itu panjang rantainya, jumlah C-nya itu selalu genap. Karena prinsipnya adalah ini penggabungan asetil-CoA. Gitu. Tapi asetil-CoA-nya harus dalam bentuk aktif dulu, yaitu dalam bentuk malonyl-CoA. Ini reaksinya, tahapannya. Gitu. Jadi prinsipnya nanti dari malonyl ditambahkan asetil-CoA lagi, tambah sampai jadi panjang rantainya sesuai dengan kebutuhan suatu tumbuhan. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Saya tidak akan mengulang satu persatu tahapannya, waktunya nggak cukup. Kemudian ada lagi jalur glioksilat. Apa itu jalur glioksilat? Ya, tadi di depan saya dengar gini menjelaskannya. Jalur glioksilat ya mirip-mirip dengan jalur apa tadi? Asetat malonat apa beta oksidasi? Tadi ada yang menyebut begitu. Siapa yang presentasi tadi tentang jalur glioksilat? Hampir mirip dengan siklus asam trikarboksilat, Ibu. Loh, bukan hampir mirip, ini beda. Ya, nggak bisa dibilang mirip. Trikarboksilat itu daur Krebs. Ya. Siklus glioksilat variasi dari, kalau dibilang mungkin kata-kata variasi ini nanti dicek lagi ya maksudnya apa gitu. Sementara makna yang hakiki dari jalur glioksilat adalah tuh coba kalimat yang kedua ya. Mengkonversi 2 molekul asetil-CoA menjadi suksinat untuk mensintesis karbohidrat. Ya, jadi pada prinsipnya jalur glioksilat itu diperlukan untuk mengkonversi. Jadi suatu jalur yang mengkonversi asam lemak menjadi karbohidrat. Gitu. Ya. Ini kan 2 karakter yang berbeda. Kalau asam lemak itu hidrofob, karbohidrat hidrofil gitu kan. Nah, kenapa ini harus terjadi di tumbuhan? Ini tidak terjadi di hewan atau makhluk lain. Ini kelebihan dari tumbuhan. Bahwa dia punya jalur konversi asam lemak menjadi karbohidrat. Ya. Dan coba keterangan selanjutnya di situ ada prosesnya, enggak masih yang tadi slide-nya. Prosesnya berlangsung di glioksisom. Makanya namanya jalur glioksilat. Gitu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ada yang kita bahas juga ada jalur apa yang terjadi di mikrobody juga di peroksisom. Melibatkan peroksisom. Masih ingat ada fotorespirasi? Ya. Itu terjadi di peroksisom. Sama-sama mikrobody, badan mikro. Tapi yang satu terjadi pada peroksisom dan melibatkan kloroplas. Artinya terjadi pada organ tumbuhan yang sudah berklorofil.
Sementara kalau jalur glioksilat ini diperlukan, ya, ini terjadi pada organ tumbuhan yang tidak berklorofil. Gitu. Belum menghasilkan klorofil. Nah, kenapa ini diperlukan? Nah, kenapa dikatakan tadi variasi dari siklus asam trikarboksilat? Ya, dibilang mirip juga enggak. Balik lagi, siklus Krebs tujuannya untuk apa? Halo? Kok nggak respon ya? Ayo, di siklus Krebs apa yang dihasilkan? Karbon dioksida, Bu, sama ATP. ATP. Jadi memang tujuannya menghasilkan energi gitu loh. Nah, glioksilat ini, jalur glioksilat, itu berlangsungnya di glioksisom, melibatkan mitokondria juga, karena memang dia untuk energi juga gitu loh. Sebenarnya targetnya itu energi. Nah, apa pentingnya? Apa pentingnya jalur ini? Ya. Tadi saya katakan konversi dari asam lemak ke karbohidrat. Kira-kira menurut Anda kenapa harus dikonversi ke karbohidrat? Saya sudah sebutkan tadi, saya kasih clue-nya bahwa asam lemak hidrofob. Kalau karbohidrat hidrofil. Jadi apa pentingnya? Ayo. Ayo. Kalau nggak mau jawab, kalau nggak respon, ya udahlah, saya keluar Zoom aja kalau kayak gini. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Windy. Ini mahasiswanya cuma Windy ini kayaknya. Silakan Windy. Untuk itu, Bu, mohon maaf ya, Bu, kalau salah, Ibu. Untuk supaya bisa suka air, Bu. Bisa diproses kembali. Untuk supaya suka air, maksudnya gimana nih? Biar nggak sukar air. Ya, sukar air, maksudnya gimana? Ayo, kelas ini pasif sekali deh. Ya, yang belajar Anda loh, bukan saya ya. Kalau saya terus yang ngomong, terus Anda diem aja gitu. Enak nggak sih? Udah gitu off cam semua. Tuh, nggak ada yang on cam. Terus saya ngomong sendiri gitu. Terus nggak ada yang respon gitu kan. Ibu mau coba jawab, Ibu, masukkan suaranya. Silakan. Tadi kan kata Ibu karbohidrat itu hidrofil, berarti dapat mengikat air, Bu. Pertanyaannya, kenapa perlu konversi? Ya karbohidrat ya iya hidrofil mengikat air. Pertanyaan saya, kenapa diperlukan konversi asam lemak menjadi karbohidrat? Artinya apa? Artinya apa? Maksudnya tuh supaya kenapa gitu loh. Supaya jadi energi, Bu. Jauh amat kok supaya jadi energi. Untuk jadi lemak yang dia bersifatnya hidrofob ya kan, diubah menjadi karbohidrat yang sifatnya hidrofil. Tumbuhan melakukan itu tuh supaya apa gitu loh. Supaya bisa menyerap air, Bu.
Coba di tumbuhan itu ada apa sih? Cairan yang ada di tumbuhan tuh dalam bentuk apa sih? Komposisi tumbuhan itu dominannya apa? Komposisi tumbuhan. Apa coba dominannya? Oke, kalau nggak ada yang jawab nggak apa-apa. Ya, saya kasih PR lagi. Ya, tolong jelaskan ya kenapa diperlukan jalur glioksilat. Ini Inayah kenapa ya dari tadi keluar masuk ya? Mohon maaf Ibu, mungkin jaringannya Bu. Sudah dicatat belum pertanyaan saya? Halo? Sudah dicatat? Bisa tolong diulang? Tadi saya putus. Jelaskan mengapa jalur glioksilat diperlukan oleh tumbuhan. Nah, tolong jawabannya tidak kopas buku, tapi dari pemikiran Anda sendiri. Oke. Siap, sudah Ibu, sudah dicatat. Iya. Jadi ada 2 PR ya. Nanti tolong mungkin temannya ada yang belum mencatat gitu ya. Tolong di-share lagi entah di WA group atau di LMS supaya yang lain juga bisa menjawab. Jawabannya untuk personal ya. Tugas perorangan. Oke, selanjutnya jalur asam mevalonat. Boleh tampilkan? Ya. Nah, kalau jalur asam mevalonat, ini pada prinsipnya ya, kenapa disebut, gampang sih sebenarnya kenapa dikasih nama itu, ya karena memang produk yang pertama terbentuk itu adalah asam mevalonat gitu. Ini yang di sini. Ya. Nah, apa pada prinsipnya jalur asam mevalonat ini jalur apa gitu. Nah, ini adalah mekanisme pembentukan senyawa turunan. Tadi kan dibahas ya ada derivat lipid gitu ya. Ada terpenoid, ada steroid gitu kan. Nah, itu senyawa-senyawa itu dibentuknya, disintesisnya melalui jalur asetat mevalonat. Ini ngambilnya dari mana nih? Asetat mevalonat. Ada yang menyebut asam mevalonat, ada jalur asetat mevalonat. Nanti tolong dicek lagi. Ya. Tolong Olivia Rodiawati, Windy. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, jadi melalui jalur inilah akan disintesis senyawa-senyawa yang kita sebut sebagai metabolit sekunder yang merupakan turunan dari lipid. Tadi yang paling banyak di tumbuhan itu ya, ada terpenoid, ada steroid. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita mundur sedikit untuk menampung beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok pemateri? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Anda yang harus menjawab pertanyaan saya.
Silakan masing-masing nanti menjawab, di-upload di LMS. Ya. Berarti kita sudahi dulu pertemuan sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktif mahasiswa semua. Saya berharap untuk kuliah selanjutnya ya semuanya lebih aktif lagi gitu. Ya, kalau hari ini tidak mau bersuara ya saya nggak tahu apa penyebabnya. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Anda mau bersuara, mau berpendapat, ya. Nggak usah takut salah karena memang ini proses belajar. Tapi kalau Anda nggak respon, saya nggak tahu Anda paham atau tidak. Gitu. Ya. Oke, karena juga waktu sudah pukul 17:44, kita sudahi saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Bu Titin. Terima kasih banyak Bu Titin. Saya izin live ya. Baik Ibu. Baik Bu. Terima kasih.